Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sub FMPDI yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat. Yang pertama, pengertian sholat atau hakikat sholat. Sholat berasal dari kata sala, secara harfiah berarti seruan atau doa, yakni seruan seorang hamba kepada Tuhan pencipta seluruh alam. Jadi sholat adalah bentuk doa paling murni atau paling tinggi. Menurut pengertian syara atau secara istilah, sholat ialah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan, tentu dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan syara. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Selain itu, sholat juga ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Fungsi dan peran sholat dalam kehidupan kita. Sholat sebagai zikrullah atau mengingat Allah, sholat sebagai pencegah tindakan keji dan mungkar, dan yang terakhir sholat sebagai penghapus dosa. Lalu selanjutnya ada akhlak dalam sholat. Yang pertama, selalu menjaga diri dalam keadaan suci, disiplin menjaga waktu, istiqomah dan menunaikan ibadah sholat, rendah hati ketika menghadap Allah, tercegah dari perilaku sombong, ria dan ujub, dan yang terakhir mempererat silaturahmi jika sholat dikerjakan secara berjamaah. Selanjutnya ada hikmah menjalankan sholat. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mengingatnya. Tertera dalam Quran surat atau ayat 14, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, Quran surat Al-Ankabut ayat 45, mendekatkan diri kepada Allah, Quran surat Al-Alaq ayat 19, penyerahan diri manusia kepada Allah secara tulus dan ikhlas, meningkatkan disiplin, sabar dan khusyuk, menjaga kebersihan dan kesucian jiwa dan raga, dan yang terakhir meningkatkan sifat toleransi terhadap sesama manusia. Lalu ada makna spiritual sholat. Sholat ternyata tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti, tetapi gerakan-gerakan sholat paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sudut medis, sholat adalah obat dari berbagai jenis penyakit. Semua perintahnya tidak hanya bernilai ketakwaan, tetapi juga mempunyai manfaat besar bagi tubuh manusia itu sendiri. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling tepat untuk metabolisme dan tekstur tubuh manusia. Gerakan-gerakan di dalam sholat pun mempunyai manfaat masing-masing. Nah, itu dia makna spiritual sholat. Lalu ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, ancaman di dunia. Banyak sekali ancaman yang ditimbulkan ketika kita tidak melaksanakan sholat. Yang pertama, dicabut keberkahan hidupnya, dihapus amal solehnya, dicabut keislamannya, rezekinya tidak mendapat berkah, amalnya tidak mendapat pahala, doanya ditolak Allah, dicabut nyawanya dengan kasar, merasakan haus yang amat sangat, dan yang terakhir merasakan lapar yang amat sangat. Lalu ada yang kedua, ancaman di dalam kubur. Yang pertama, badannya dihimpit bumi, kuburnya gelap gulita, dinyalakan apinya dalam kubur. Lalu yang ketiga ada ancaman di padang mahsyar. Yang pertama, menderita sengsara, lapar, panas dan dahaga. Lalu yang kedua, mendapatkan marah dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, tangan dan kakinya dirantai dengan bara api dan dilempar ke dalam neraka. Mungkin sekian penjelasan materi tentang sholat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.